menitipkan pesan untuk diberikan kepada sampean. Saya sekarang di tempat Nirmala, saya tidak baik-baik saja, tolong jemput saya. Lah ini minta dijemput ini katanya. Ya. Terus kemarin sampean juga ketemu dengan Nirmala? Saya ketemu Mas sama Nirmala, malah sampean diajak ngomong apa aja? Ya membelot, katanya sampean yang membina saya, menghasut saya, memperalat saya. Oh jadi Nirmala mau nyuap sampean, mau minta rambut ini? Ya Mas. Ya, sebetulnya Mas Anam banyak mengasih saya pelajaran, mengasih saya ilmu-ilmu keagamaan. Dari situlah saya tidak mudah untuk terhasut Mas. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya laknatullahi ala roksi wal murtasi. Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Wah, siapa Junet? Mas Jen. Untuk apa Mas Jen? Kenapa kami ikut ke sini? Kalau Mas Anam nggak peduli sampai-sampai kejandalnya baik. Sekarang kamu pulang. Saya ke sini cuma ingin menemui Ustadz Anam. Ya saya di sini, untuk apa? Bermaksud kembalikan apa? Rambut Dasim itu. Sampean itu saya dulu cuma hanya dijadikan alat untuk pengambilan kekuatan Nirmala, untuk pengambilan rambut si Nirmala. Itu sampean harusnya bisa mikir Mas. Terus kamu ingin ikut siapa? Ikut Nirmala? Iya. Numbalkan orang. Loh, itu terserah saya. Apa itu benar? Yang menurut kamu benar tadi yang kamu ngomongkan? Menumbalkan orang, menyakiti orang, menyantet orang. Itu apa benar? Kamu jangan main-main di basecamp saya, ini basecamp saya. Perlu dikasih pelajaran ini Mas Anam. Karena dia masih dalam pengaruhnya Nirmala. Seperti ini. Lalu kenapa kau begini padaku, Junet? Aku seperti ini Mas. Karena demi keselamatanmu. Jangan main-main ini di area basecamp saya. Tak kubur hidup-hidup nanti kamu. Mas Junet, saya masuk ke basecamp dulu. Nah ini bereskan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Ini saya sudah berada di belakang padepokan Mas Anam, sepulang dari rumah Ibu Nirmala untuk penjemputan Mas Zen yang sia-sia, dan kami sempat beradu duel dengan Mas Zen dan juga Ibu Nirmala. Sebenarnya Mas Zen sendiri menitipkan pesan kepada saya untuk diberikan kepada Mas Anam. Tapi beliaunya masih dalam menangani pasien yang sedang diruqyat. Ya saya sendiri inginnya membuka pesan ini, tapi gimana lagi.
karena saya menunggu beliau, dan ini pun juga amanah dari Mas Zen untuk diberikan kepada Mas Anamnya. Terpaksa saya menunggu sesampainya Mas Zen selesai meruqyah pasien, dan saya di sini masih menunggu kedatangannya Mas Anam. Dan karena saya nggak mau mengganggu kesibukan Mas Anam yang menangani pasien, yang menolong pasien dengan meruqyat dengan tujuan kesembuhan dan kembali ke jalan-jalan yang benar, dan jangan sampai terulang kembali seperti apa yang dialami seperti Mas Zen sama si Nuri, sampai tega-teganya Mas Zen seperti itu. Kita tunggu kedatangan Mas Anam dulu, nanti baru saya akan sampaikan surat ini, karena saya sendiri sebenarnya ingin buka isi surat ini apa sebenarnya yang dipesankan oleh Mas Zen kepada Mas Anam. Kok dia sampai nggak mau diajak pulang, dia nekat berantem sama saya, membela si Nirmala, nggak percaya lagi, menghasut Mas Anam lagi. Itulah yang membuat kami resah. Walau bagaimanapun Mas Zen tetap teman saya, sahabat-sahabat kami. Dia itu orangnya baik yang sebenarnya, cuman dia terkena fitnah hasutan dari Ibu Nirmala. Nah, ini Mas Anamnya sudah datang. Gimana Mas Junet? Gini Mas Anam, ini udah saya kemarin saya ke tempat Nirmala, terus dan saya diperintah oleh Mas Anam untuk menjemput Nuri dan Mas Zen. Tapi di sana mereka nggak mau pulang, sedang Mas Zen malah ngajak cicok, duel sama saya. Dan akhirnya berkat dari bekal garam produk dari Mas Anam yang kemarin dibekalkan kepada saya, alhamdulillah saya bisa mengalahkan mereka. Terus kondisinya Mas Zen sendiri di Nirmala gimana? Kenapa kok nggak mau diajak pulang, kenapa? Karena kena fitnah, hasutan. Kena hasutan Nirmala. Hasutan Nirmala, janji-janji yang dijanjikan, keselamatan Nuri, keberadaan Nuri, dan Mas Zen sendiri setelah dia kalah dari duel kemarin menitipkan pesan untuk diberikan kepada sampean. Oh, ini pesannya. Ya. Sebenarnya tadi mau saya buka tapi nggak enak, namanya amanah. Terpaksa saya tunggu sampai Mas Anam selesai menyelesaikan ruqyat pada pasien-pasien yang lain. Saya minta maaf karena tidak memberitahu kalau saya mendatangi tempat Nirmala dan Mbak Sarap. Saya sengaja karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan Ustadz atau dengan tim Anam SPT. Saya sekarang di tempat Nirmala, saya tidak baik-baik saja, tolong jemput saya. Lah ini minta dijemput ini katanya. Nah, nggak kalau masalah itu saya nggak tahu, tapi tadi ini maksudnya apa Zen ini mengirim surat kayak gini? Sempat terjadi perkelahian kami, dan dia nggak mau. Masa Zen dijanjikan keselamatan atas dirinya dan juga Nuri, nah, sama Nirmala. Katanya Zen seperti itu atau kemungkinan? Yes, itu firat saya karena dia dari omongan dia, dari dia menghasut dan menfitnah sampean ke saya agar saya ikut Nirmala. Jadi saya mempunyai inisiatif kalau si Zen terkena fitnah dan juga terkena hasutan dari Nirmala. Karena waktu dulu saya nganter si Zen kan untuk mencari si Nuri. Nah, dari situ kan hilangnya Mas Zen. Setelah hilangnya Mas Zen, saya dijemput oleh panjenengan untuk diajak pulang. Nah, dari situlah saya ceritakan kepada Mas Zen kalau jenengan itu masih peduli dengan keselamatan si Nuri. Jadi pada intinya sampai ini nggak bisa untuk membujuk Zen balik lagi ke base camp. Bukan nggak bisa Mas, terus malah kenapa? Si Zen ngajak berkelahi. Karena Menurut sampean kena hasutan Nirmala. Kena hasutan si Nirmala.
karena janji yang dijanjikan dia bisa menemukan si Nuri dengan selamat. Itu yang menurut pemikiran saya. Terus kemarin sampean juga ketemu dengan Nirmala? Saya ketemu Mas sama Nirmala, malah sampean diajak ngomong apa aja sama Nirmala? Nirmala malah ngasih saya sebuah bingkisan yang isinya itu emas, Mas. Oh, nyuap sampean ya, kemarin. Nyuap untuk saya apa nyuap sampean Nirmala? Untuk ngambil rambutnya si Nirmala, karena kekuatan si Nirmala itu ada di rambut itu, Mas. Oh, ini. Tapi untungnya, Mas, saya bisa menolaknya. Lah dari penolakan itulah si Zen cicok sama saya, marah, nggak terima kalau Nirmala itu dijelek-jelekan, seakan-akan dia itu Nirmala itu orang yang baik daripada Mas Anam. Nah dari situ saya menyadarkan, saya menasehati, tapi ternyata nasihat saya dan saya menyadarkan Mas Zen itu semuanya nggak dianggap, malah dia membelot, katanya sampean yang fitnah saya, menghasut saya, memperalat saya. Sudah saya kasih tahu semuanya. Emang kalau masalah fitnahan itu sudah menjadi makanan saya setiap hari, sahabat-sahabat semua. Tapi ya kok masa seperti itu Zen? Doakan ya sahabat ya, semoga Zen ini tepat sadar. Zen ini sedang dalam pengaruh Nirmala. Nuri sedang ditumbalkan, malah apa namanya, Zen ini malah membela mati-matian Nirmala. Ini maksudnya apa? Memfitnah saya juga. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi Nirmala mau nyuap sampean, mau minta rambut ini? Ya, ya sebetulnya saya sendiri masih gimana ya Mas, karena saya dulunya seperti ini itu dari Mas Anam sendiri, dan Mas Anam banyak menasehati saya, Mas Anam banyak mengasih saya pelajaran, mengasih saya ilmu-ilmu keagamaan. Dari situlah saya tidak mudah untuk terhasut, Mas. Ini perlu diingat oleh para sahabat-sahabat semua, bahwanya suap menyuap itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya laknatullahi ala ra'si wal murtasi. Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Ya, sahabat-sahabat semua itu perlu di garis bawah itu. Ini saya punya kurma. Sekarang saya kasih sampean kurma, ini kurma kesehatan. Ya. Nah, kemarin kayaknya habis mutah darah sampean, mutah kecap kemarin. Dari perkelainan itu, Mas. Nanti ilmu hikmahnya ditingkatkan lagi sampean ya, untuk bantu-bantu saya. Oh ya sahabat-sahabat, ini kurma dari Gus Anam. Kurma ini banyak fungsinya dan juga banyak khasiatnya, bisa menyembuhkan emah dan sebagainya, dan juga bisa mencegah penyakit lainnya ya, karena perkelainan kemarin. Dan ini saya diberikan oleh Mas Anam, dan ini buktinya sudah nyata, karena kemarin saya perkelahian seperti itu, sahabat-sahabat sendiri sudah tahu, dan saya akan mencoba untuk mengkonsumsi ini agar sahabat-sahabat semuanya tahu khasiat dan manfaat dari kurma ini. Sambil duduk, kalau makan duduk, ayo. Saya sampai belum menyapa sahabat-sahabat semua ini. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya sahabat ya. Semoga puasanya lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat, pintu maghfirah, pintu maaf bagi kita semua. Jadi sisakan 1 bulan saja untuk memperbaiki diri. Masa kurang ya? Bulan itu ada 12. Jadi sisakan 1 bulan aja untuk memperbaiki diri, muhasabah, itikaf dan lain sebagainya. Siapa Junet? Mas Zen. Untuk apa Mas Zen? Kenapa kami ikut ke sini? Dan kenapa Mas Zen datang ke sini? Atau pesan Mas Zen yang Mas Zen kirim ke saya, mungkin itu untuk pancingan supaya Mas Anam kamu tidak perlu tahu urusan itu. Dan jangan lagi campuri urusan itu. Paham kamu kan? Saya nggak mencampuri Mas. Niat kamu saya dengan baik, saya sudah niat lama Mas satu Anam perjuangan. Baik, niat Mas Anam baik, niat saya baik. Kalau niat Mas Anam itu nggak memikirkan sampean sama si Nuri, nggak mungkin dia berniat baik seperti ini, nyuruh saya untuk jemput Kamu bilang baik apa? Kenapa kamu kemarin tinggalkan saya? Bisa kamu mencari Nuri? Saya meninggalkan sampean karena saya nggak menemukan sampean.
nggak menemukan si Nuri. Buset, Sebenarnya apa Zen untungnya. yang meracuni otak kamu itu Zen sehingga kamu seperti ini? Sekarang Apa yang kamu- meracuni otak kamu itu loh? Sekarang kamu nyingkir dulu. Biarkan saya selesaikan urusan saya karena ada hal penting yang mau saya sampaikan. Sudahlah dengan Mas Mas Anam. Zen, sadar. Kamu jangan menghalangi saya. Saya nggak menghalangi sampean Mas Zen. Ingat apa pesan Mas Anam dahulu. Sudah Mas Junet. Kita kawan tetap kawan, tapi tolong bedakan Saya ini berteman adalah dengan urusan Mas Zen yang pribadi saya. dahulu, bukan berteman dengan Mas Zen yang kena fitnahan, kena Siapa yang hasutan fitnah dari saya? Nirmala. Nggak Dan ada kena yang memfitnah rayuan saya. janjian dari Nirmala Mas Zen. Saya memang sengaja mempelajari dan mencari kebenaran-kebenaran itu memang saya cari. Bukan cuma dari satu sumber Ustaz Tapi Anam apa saja, yang tapi sampean semua dapat? saya gali informasi itu. Apa yang sampean dapat? Apa Kan sudah sampean saya menemukan sampaikan. Nuri? Apa Saya sampean tidak sudah menemukan pernah- Nuri? Di mana keberadaan Nuri? Nuri itu Bagaimana urusan saya. Mau saya kesehatan temukan Nuri? atau tidak itu urusan saya. Karena itu adalah perjanjian saya dengan Bu Nirmala. Maka dari itu Mas, kebaikan dari Mas Anam menyuruh saya untuk menjemput sampean agar tidak kena janji-janji yang sampean sebutkan barusan. Perjanjian sama si Nirmala. Perjanjian sesat Mas itu Mas. Sesat ataupun tidak sesat itu urusan saya. Kamu tidak usah ikut campur. Kan saya sudah Itu bilang terserah berkali-kali. sampean, Mas. Saya tidak ingin ada kekerasan di antara kita. Paham kan? Saya sendiri begitu Mas. Asalkan Mas kembali ke jalan yang benar Mas. Nggak seperti ini. Nggak seperti Zen yang seperti Yang benar itu seperti apa? ini. Zen yang dahulu. Terus saya harus menuruti semua perintah, semua omongan dari Ustaz Anam. Seperti itu. Bukan perintah, bukan menuruti Mas. Itu bukan perintah dari Mas Anam. Otakmu sudah dicuci oleh Ustaz Anam. Paham? Enggak Mas. Karena Mas. Kamu sadar nggak sih? Aku sudah sadar Mas. Kamu Karena cuma jadi Mas alat. sekarang sudah jadi alatnya Nirmala. Alat apa Sudah kalau terkena saya? janji-janjinya Nirmala yang mesesatkan Mas. Terus sekarang Sudah. saya tanyakan, di mana Nuri berada? Kamu tidak usah ikut campur urusan itu urusan saya. Saya nggak ikut campur Mas. Kalau Mas Saya Anam nggak kesini peduli bukan sampai-sampai. untuk kamu. Sudahlah, tinggalkan Nirmala, Mas. Kembali ke jalan yang benar, Mas. Saya kesini Kembali ke jalan yang menemui baik. kamu. Sekarang kamu pulang. Saya kesini cuma ingin menemui Ustaz Anam. Oh, Ya Nggak saya ada di lagi. sini, saya di Mas Anam, sini. sudah. Untuk apa? Bermaksud apa? Kembalikan rambut Dasim itu. Rambut Dasim itu milik kamu. Kamu nggak usah tahu itu milik siapa. Saya cuma ingin kembalikan rambut itu segera. Kalau Sudah, memang Mas Zen. saya Karena mengembalikan itu rambut menyangkut itu dengan untuk keselamatan apa? anak Untuk saya. apa Zen? Untuk apa? Sudah, kamu nggak perlu tahu. Loh, nggak perlu tahu. Ingat, Mas Saya Zen. harus tahu. Nggak ada. Dan kamu nggak perlu tahu. Kamu tahu kan Nirmala itu orangnya seperti apa? Yang Saya menyesatkan lebih tahu kamu. dan lebih paham Nirmala dan Saya Nirmala beritahu, daripada Mas sampean lebih memahami saya daripada sampean memahami saya. Lebih paham Memang Nirmala Nirmala memahami kamu itu dengan dengan cara apa? kebutuhan saya. Dengan cara apa? Hasutan seperti itulah, Mas. Sebenarnya sampean harus sadar Saya di mana sudah Nuri sadar. berada, Saya sudah sadar. bagaimana keadaan si Nuri. Sampean itu Saya hanya dulu cuma dijadikan hanya hal ini dijadikan seperti ini, alat seperti untuk itu. pengambilan kekuatan Nirmala, untuk pengambilan rambut si Nirmala. Nggak ada. Itu sampean harusnya bisa Nggak mikir, ada. Mas. Apa yang sampean sampaikan sama persis yang disampaikan dengan Ustaz Anam itu. Sama sudah dicuci otaknya. Ya kamu yang Enggak dicuci dicuci, otaknya Mas. sama Nirmala untuk Enggak. sesat, untuk memusuhi orang-orang yang benar. Apa kamu itu nggak sadar? Terus Karena apa yang Mas- kamu lakukan sekarang? Apa yang Saya kamu perbuat sekarang untuk sudah anakmu sadar. Nuri? Saya Hah? sekarang sudah sadar. Makanya saya tidak ingin ikut lagi kamu. Nah, terus kamu ingin ikut siapa? Ikut Nirmala? Iya. Numbal-numbalkan orang. Loh itu terserah saya. Apa itu benar? Yang menurut kamu benar tadi yang kamu ngomongkan? Menumbalkan jelas orang, tujuan menyakiti saya. orang, Jalan yang menyantet salah, Mas. orang. Itu apa Itu jalan benar? yang salah, Mas. Kita di sini ini berusaha untuk menyelamatkan anakmu yang kamu tumbalkan sendiri atas kesalahan kamu sendiri. Sudah gak usah banyak bacot. Kembalikan rambut itu. Untuk apa? Saya tidak ingin ada kekerasan. Kamu Saya sudah disuruh sampaikan Nirmala, berkali-kali. ngaku saja kamu disuruh Nirmala kan? ke Tidak sini. perlu tahu itu. Ya itu bukan milik kamu, itu milik Nirmala. Berarti kamu disuruh sama Nirmala. Kamu jangan main-main di basecamp saya, ini basecamp saya.
perlu dikasih pelajaran ini Mas Anam. Karena dia masih dalam pengaruhnya Nirmala. Saya tidak ada pengaruh dari siapapun. Kalau kamu nggak ada pengaruh dari Nirmala, kenapa kamu datang ke sini marah-marah untuk mencari Mas Anam dan mengganggu Mas Anam? Kamu sudah kurang ajar, Junet. Saya seperti ini, Mas, ingin menyadarkan Dulu sampean kita kembali. Sama-sama seperjuangan. Justru itu, Mas. Saya seperti ini. Lalu kenapa kau begini padaku, Junet? Aku seperti ini, Mas. Karena demi keselamatanmu. Kamu egois. Aku nggak egois. Kamu yang egois. Sadar, Mas. Hasutan-hasutan itu loh. Kamu yang kena hasut. Otakmu yang kena cuci. Paham kamu? Hentikan. Aku nggak akan menghentikan kalau kamu nggak kembali ke tempat yang benar. Kita tetap berkawan. Sudah saya sampaikan berkali-kali. Kita akan berteman kalau kamu sudah kembali ke tempat yang benar, Mas. Ini adalah tempat saya. Tempat saya memang seperti Salah, ini yang Mas. benar bagi saya. Kalau Itu kamu memang mau itu bukan kehidupan. Kamu itu loh, ikut Nirmala, ikut orang sesat, ikut orang nyantet-nyantet orang. Iya kan? Katanya kamu itu tempat yang benar, itu tempat yang seperti apa? Masa benar seperti itu? Zen, kamu bagi saya itu benar. Benarnya dari mana? Sekarang jelaskan ke saya, benarnya itu di bagian mana? Jika kamu ikut orang yang nyantet-nyantet orang, menyakiti orang, memelet orang, merugikan orang lain. Sesat itu, Mas. Benarnya itu di mana? Sesat itu. Itulah hasutan Nirmala. Siapapun. Iya, tapi kalau kamu ikut. Itu terjadi. Kamu ikut, kamu takdim. Kamu takdim kepada orang yang menyakiti orang lain. Itu sama saja kamu mendukung orang tersebut. Seharusnya kamu memusuhi orang tersebut. Gitu. Kenapa saya harus memusuhi orang yang membantu saya? Membantu apa? Dulu memang saya nggak ngerti. Membantu saya apa? memang nggak tahu. Karena saya juga terpengaruh dengan omonganmu. Mas, saya kalau orang membantu nggak mungkin minta tumbal dari anak Mas sendiri, Mas. Mau tumbal apa, mau apa, apapun itu adalah urusan saya, Mas. Inilah, Mas, hasutan Nirmala. Hasutan apa? Saya tidak ada yang pernah menghasut saya. Daripada kamu tak mudah dicuci. Ya dari perkataanmu, dari perilakumu itu kamu terhasut sama Nirmala, Zen. Sesat, Mas. Aku nggak akan. Kamu itu jangan sok-sokan. Nggak ngomong dulu ke saya, tiba-tiba datangin Nirmala dan lain sebagainya. Apakah benar seperti itu? Peduli apa sama dengan saya? Loh, kalau saya nggak peduli, ngapain saya nyuruh Mas Junet untuk menjemput sampean? Buktinya dia ninggalin saya kok. Ya memang saya jemput Junet, soalnya di sana itu tempatnya. Saya meninggalkan sampean karena saya dijemput Mas Anam dan saya dibawa pengaruhnya Nirmala. Ya untung saja kedatangan Mas Anam. Kamu dulu kan saya ajak untuk mengikuti saya. Nah, terus, ada di belakang saya. Tolong kawal saya karena saya tidak tahu. Nah, di saat itulah, di saat kamu sampean tidak tahu seberapa hebatnya ilmu Nirmala itu. Makanya saya mengajak kamu. Justru itu, Mas. Aku meninggalkan sampean itu karena aku mencari sampean. Sampean nggak ada. Kabarnya di mana, sama juga nggak ada. Terus saya di situ ditolong oleh Mas Anam karena saya sudah kena hasutan. Saya pada waktu itu, Mas. Saya sempat berkelahi sama Mas Anam. Saya ingin mengambil rambut itu, nggak ada lagi. Sudah, serahkan saja. Saya tidak akan menyerahkan rambut itu karena rambut itu rambut yang merugikan orang lain. Bisa merugikan orang lain. Itu rambut yang dimiliki oleh Nirmala dari gurunya. Saya nggak tahu. Merugikan orang lain atau siapapun saya tidak peduli. Yang jelas itulah menguntungkan bagi kehidupan saya. Untungnya apa kamu memiliki rambut itu? Kesaktian. Ya kamu yang didoktrin sama Nirmala, Zen. Untungnya apa? Wong saya memiliki rambut itu juga nggak untung apa-apa. Saya kemarin menyesal, Mas. Menyesal apa? Saya kira memang itu benar. Kamu mengajari saya seperti ini. Membina saya seperti ini. Sehingga saya berontak dan saya berani melawan kepada Bu Nirmala. Ternyata justru Bu Nirmala yang membantu. Membantu apa? Nirmala membantu apa? Ayo membantu apa Nirmala? Sudah nggak perlu saya jelaskan lagi. Serahkan rambut itu aja. Bentuk bantuan Nirmala kesampaian apa sekarang? Apa? Apa? Mendumbalkan Nuri, menikahkan Nuri, anakmu kepada jin. Keberadaan Nuri aja sih dia nggak tahu. Itu cuma sebagian sarana syarat saja, nggak ada yang lain dari itu. Syarat apa? Ada syarat seperti itu? Nggak ada dalam syariat Islam, syarat-syarat seperti itu nggak ada. Ya sama seperti itu kan juga pengen kaya toh. Sama saya juga seperti itu. Loh, maksudnya seperti itu pengen kaya gimana? Saya pengen kaya ya kerja.
Lah iya saya kan juga kerja sama. Ya, kerja kamu melibatkan jin. Itu Nah, nggak boleh. urusan Nggak saya. halal. Loh, itu urusan Ya, saya saya. nggak berkedok menjual agama itu kan jelas beda dengan sampai. Kalau saya menjual agama, pembelinya siapa? Kamu kalau ngomong hati-hati loh. Pembelinya siapa? Faktanya begitu. Lah, pembelinya siapa kalau saya jual Loh, ya agama? nggak tahu, Saya ya jual itu agama di Lanjutan mana? Nirmala Di toko seperti mana? inilah Menjual produk yang ini kayak membuat menyembuhkan orang ini kayak seperti mengobati ini. ini. Tanya Kan sahabat-sahabat makanya. semua dengan produk saya. Tanya sahabat-sahabat semua. Tanya setelah merasakan kurma kesehatan. Tanya. Sudah. Kalau saya tanya ini ya percuma lah, ini sudah didoktrin anak buah kamu kok. Duh, kok didoktrin gimana? Sekarang Kamu ini salah, saksinya. Mas. Banyak Kamu saksinya. Orang-orang yang membeli produk saya. Banyak. Tanyakan. Kamu aja Semua yang kena sahabat hasutan Itu itu. sudah adalah tahu. netizen-netizen yang tertipu. Nggak ada Wong dengan netizen omongan merasakan kalian. sendiri kok tertipu. Kamu itu kok fitnah-fitnah orang. Saya tidak mau fitnah, emang itu adanya. Lah, buktinya mana? Buktinya mana? Terlalu banyak omong kok. Itulah buktinya, Mas. Dari produk-produk Mas Anam itulah buktinya. Kalau ngomong diatur kamu. Saya jual agama. Pembelinya siapa? Saya jual di toko mana? Dari doktrin sama Nirmala kamu ini. Jangan main-main ini di area base camp saya. Tak kubur hidup-hidup nanti kamu. Itulah produk-produk dari Mas Anam yang untuk menyembuhkan saya karena luka perkelahian kemarin sama sampean sama Nirmala. Inilah buktinya produk dari Mas Anam. Itu baru kurma, Mas. Belum garam, belum air saffron. Masih banyak, Mas, produk-produk lainnya. Sampai sudah saya ajarin untuk hipnotis ya. Coba hipnotis. Apa memang tujuannya, maksudnya apa? Untuk masalah rambut dasim itu apa? Coba hipnotis. Dikeluarkan ajian geger geden, mampus nanti sampai. Mas Zen, saya tanyakan sekarang pada sampean, apa fungsi dan kegunaan rambut dasim itu bagi Nirmala? Katakan sama saya. Beritahukan pada saya, pada kami, pada sahabat-sahabat semua, dan pada Mas Anam, kegunaan dan fungsi rambut dasim bagi Nirmala. Seorang Nirmala mengejar rambut dasim. Apa fungsinya, Mas? Apa gunanya, Mas? Apa keuntungannya, Mas? Karena rambut dasim itu berkaitan dengan pernikahan anak saya yang saya jadikan tumbal menikah dengan jin tibir. Ada kaitannya itu maksudnya apa? Maksudnya kaitannya itu gimana, Mas? Ada kaitannya itu gimana? Ya karena di rambut itu adalah sumber kekuatannya yang mempertahankan hubungan mereka. Jadi kalau rambut itu Atau dengan rambut ada dasim di itu tangan bisa orang menemukan lain, nuri, menyelamatkan nuri. ya jadi rambut itu kalau Jadi rahasia untuk penyembuhan si nuri dari bukan, rambut dasim itu. rambut itu adalah sumber kekuatan untuk mengikat pernikahan mereka. Jadi selama ini hubungan mereka itu diikat oleh rambut dasim itu. Rambut dasim itu adalah rambutnya Nyi Nirmala. Jadi itulah sumber kekuatan dari Nyi Nirmala untuk mengikat pernikahan mereka. Jadi untuk Dan menemukan harapannya- si nuri, dengan menggunakan rambut dasim itu kita bisa menemukan si nuri, tempat keberadaan si nuri, Ya bisa menyelamatkan juga, si nuri. bisa juga. Karena memang rambut itu yang dibutuhkan. Dan itu juga dicari-cari oleh Bu Nirmala. Karena memang rambut itu dulu sengaja diambil oleh Ustadz Anam. Terus keberadaan si nuri di mana, Mas? Ada yang tahu Ibu Nirmala. Saya cuma dikasih tahu bahwa
Nuri itu diamankan oleh Bu Nirmala. Saman dibohongi Mas sama Ibu Nirmala. Terus Sebenarnya apa si sampean Nuri itu datang nggak ke ada di sini itu situ, atas Mas. suruhan Nirmala? Iya, Iya, untuk mengambil Iya. rambut itu. iya betul. Diperalat berarti. Sudah sadarkan, hajar. Tapi sadarkan hajar. Kurang ajar ya. Sudahlah, sadarlah Mas Jen. Kita cari sama-sama si Nuri. Kita cari sama-sama si Nuri. Kita cari sama Mas Anam. Saya sudah biasa difitnah sama orang ya. Tapi kalau orang dalam saya sendiri, kamera kemana ya? Kalau difitnah sama orang dalam sendiri, ya saya akan hancurkan sendiri. Saya biasa kalau orang-orang luar fitnah saya biasa. Tapi kalau orang dalam saya sendiri atau mantan orang dalam saya sendiri, tak pastikan nanti tak kubur hidup-hidup sampean. Mas Junet, saya masuk ke base camp dulu. Nanti bereskan ini ya, closing kameranya. Ya. Siap Mas. Karena kamu nggak bisa sadar, nggak mau disadarkan, dan masih mendengarkan kata-kata Nirmala. Inilah akibatnya. Sebenarnya Mas Anam itu kasihan. Karena kamu sudah bilang menjelek-jelekan, memfitnah Mas Anam, maka kamu akan tanggung akibatnya sendiri. Jangan salahkan saya. Karena sedikit racun bisa membunuh banyak orang dan menghasut, merusak penerus-penerus. Dari itu maafkan saya Mas Zen. Karena ulah sampean sendiri yang akan menanggungnya. Dan Saman harus menerima hukuman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dah. Sekarang kamu aku tinggalkan di sini dan aku akan menemui Ustadz Anam yang sedang menemui pasiennya dan mau menyembuhkan pasiennya. Kamu akan tanggung resikonya dan kamu rasakan sekarang.